Sore itu, Kartono duduk termenung di depan teras rumahnya yang kecil. Sejak pulang dari pasar, pikirannya dipenuhi oleh keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang dari pohon pisang di halaman depan. Suara jangkrik dan burung-burung yang pulang ke sarangnya mengisi udara. Tapi bagi Kartono, semuanya terasa hampa. Mau sampai kapan aku itu begini? Setiap hari, saben dino dodol godhong gedang. Uang yang didapat tidak cukup buat hidup layak, cuma cukup buat makan, gumamnya. Berbicara pada dirinya sendiri. Suara itu terdengar getir di telinganya. Tak lama, Partin, istrinya, datang membawa secangkir kopi hitam dan beberapa gorengan pisang yang masih hangat. Suara langkahnya yang lembut di atas lantai kayu membuat Kartono tersentak dari lamunannya. "Kenapa melamun begitu, Pak?" tanya Partin dengan lembut, meletakkan kopi di meja sampingnya. Kartono hanya tersenyum kecut, menghela nafas panjang. Bu, wah ada goreng pisang ya?" "Iya, makanlah Pak. Kopinya diminum dulu, biar hangat," jawab Partin, berusaha membuat suasana lebih ringan. Kartono menyeruput kopi dengan perlahan, merasakan pahit yang hangat di lidahnya. Namun rasa itu tak mampu mengusir kepedihan di dadanya. Dia menarik nafas panjang sebelum akhirnya membuka mulut. Bayangkan saja, Bu. Bapak kerja dari subuh sampai sore, daun masih sisa banyak. Uangnya pun tidak seberapa. Rizal bilang butuh uang buat bayar SPP. Vira juga mau ikut studi tour. Aduh, semua butuh duit. Tapi penghasilan kita cuma segini-gini aja, Bu, keluhnya. Suaranya berat dan penuh tekanan. Sabar, Pak. Kita sudah berusaha. Rezeki mungkin belum datang. Nanti ada jalan, ujar Partin mencoba menenangkan. Sabar? Aku sudah sabar, Bu. Tapi lihat sendiri, kita tetap melarat. Udah berjualan bertahun-tahun. Tapi kok nasib kita tidak berubah? Kartono menatap kosong ke halaman yang suram. Pohon pisang yang dia tanam, yang seharusnya jadi sumber hidupnya, kini terasa seperti simbol keterpurukannya. Dia merasa terjebak di dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Sementara itu, di antara percakapan sunyi mereka, tetangga-tetangga mulai mempersiapkan ronda malam. Malam itu, Kartono memutuskan ikut ronda. Bukan karena dia ingin, tapi karena dia butuh pelarian dari tekanan yang menghimpitnya di rumah. Namun, suasana di pos ronda justru membuatnya semakin terpuruk. Obrolan yang seharusnya ringan berubah menjadi bahan sindiran. Pak Kartono, dodolan godhong gedang isih laku pora? Masih laku ndak jualan daun pisangnya? Tanya Pak Roni, suaranya penuh ejekan. Dia adalah orang kaya di desa itu, tapi sifatnya angkuh, selalu merendahkan orang lain. Ya alhamdulillah Pak, kadang habis, kadang sisa, jawab Kartono dengan senyum yang dipaksakan. Tapi percuma kan kalau hasilnya gak seberapa. Lihat tuh, sudah lama jualan, tapi rumah masih ngontrak, timbal Pak Roni sambil tertawa kecil. Kartono hanya bisa tersenyum getir, mencoba menahan amarah yang berkecamuk di dadanya. Kata-kata itu menusuk hatinya, membuatnya merasa lebih kecil dari yang sudah dia rasakan. Dia tak ingin memperpanjang masalah, jadi dia memutuskan untuk pulang lebih awal. Bapak-bapak, saya pulang dulu ya, permisi, ucap Kartono dengan suara datar. Loh, kenapa buru-buru Pak? Baru juga mulai, cecar Pak Tommy. Gak apa-apa Pak, istri di rumah sudah pesen, gak boleh pulang kelamaan, jawab Kartono mencari alasan. Namun saat berbalik pergi, dia mendengar Pak Roni berbisik, paling tersinggung sama omongan saya. Kartono tak peduli lagi. Langkahnya terasa berat dan kepalanya penuh dengan pikiran yang bercampur aduk. Setibanya di rumah, dia langsung merebahkan diri di atas kasur.
Tapi pikirannya tak tenang. Kata-kata Pak Roni terus terngiang di telinganya, mengusik malam yang seharusnya tenang. Keesokan harinya, saat sedang mencari daun pisang di kebunnya yang terletak agak jauh dari rumah, Kartono melihat selembaran kertas yang ada di atas rumput. Selembar kertas dari koran itu seakan-akan menarik perhatian dari Kartono. Kartono pun iseng mengambil kertas koran itu dan mencoba membacanya satu persatu. Matanya terpaku pada sebuah iklan tentang kesaktian seseorang yang bisa memberikan atau mengantarkan ke jalan pesugihan. Pikiran tentang kemiskinan yang tak kunjung usai langsung memicunya untuk membaca lebih lanjut. Pesugihan? Kalau aku ikut ini, mungkin nasib hidupku bisa berubah, gumamnya dengan suara pelan. Isi bacaan dalam kertas koran itu menjelaskan tentang sebuah ritual kuno yang bisa mendatangkan kekayaan, tapi dengan harga yang tidak murah. Di bagian bawah artikel tertera kontak seseorang yang bisa dihubungi untuk informasi lebih lanjut. Hatinya bergejolak. Di satu sisi Kartono tahu bahwa pesugihan bukanlah jalan yang benar, tapi di sisi lain dia merasa begitu lelah hidup dalam kemiskinan. Tanpa sadar tangannya menyimpan nomor tersebut di dalam kotak ponselnya. Tak lama kemudian, Partin datang mendekat, menatap Kartono yang masih asyik dengan ponselnya. "Kenapa senyum-senyum sendiri, Pak? Ada apa sih?" tanya Partin. Sedikit heran, Kartono mendongak menatap istrinya. "Bu, ada yang mau Bapak omongin." "Apa, Pak? Kok kayak serius banget?" jawab Partin sambil duduk di sampingnya. "Semalam waktu ronda, Bapak dihina, Bu, sama tetangga-tetangga kita. Mereka bilang kita udah jualan bertahun-tahun daun pisang, tapi hasilnya tidak seberapa. Rumah tidak punya, kita masih ngontrak. Bapak capek, Bu, capek miskin begini terus," ucap Kartono. Suaranya terdengar berat. Partin terdiam sejenak, lalu menjawab, "Pak, kita ndak usah pedulikan omongan orang. Yang penting kita sudah berusaha. Tuhan pasti kasih jalan." Namun dalam hati Kartono, jawaban itu terasa hampa. Dia sudah terlalu lama bersabar, terlalu lama menunggu. Matanya kembali menatap layar ponsel yang masih menampilkan nomor seorang spiritualis yang bisa mengantarkannya pada pesugihan. Mungkin ini satu-satunya jalan keluar, pikirnya. Malam itu setelah hari yang panjang dan melelahkan, Kartono duduk termenung di teras rumahnya, mengingat hinaan yang ia terima dari para tetangga. Hinaan itu sudah lama terjadi pada diri Kartono, tidak cuma di malam itu saja. Sudah lama, beberapa tahun yang lalu, dia selalu diejek. Di tangan kirinya, ia memegang ponsel, menatap lama kertas informasi tentang pesugihan yang tadi dilihatnya. Hatinya berkecamuk, batinnya menjerit. Hinaan, kemiskinan, dan kesulitan hidup seolah memojokkannya ke sebuah sudut gelap tanpa jalan keluar. Mungkin ini satu-satunya cara, gumamnya. Pikiran itu terus berputar di kepalanya, seperti bisikan halus yang semakin lama semakin kuat, hingga akhirnya Kartono memutuskan ia akan mencoba pesugihan. Tanpa menunggu waktu lama, Kartono menghubungi nomor yang tertera di informasi itu. Malam semakin larut, namun suasana di sekitar Kartono terasa begitu mencekam. Udara dingin terasa merasuk tulang. Suara angin berdesir menambah aura kelam di malam itu. Suara telepon yang tersambung terdengar seperti panggilan menuju dunia lain. "Dukun Surakarta?" tanya Kartono dengan suara bergetar. "Ya, apa yang kamu cari?" jawab suara di seberang. Terdengar serak dan berat, seolah berasal dari dunia yang lain. Saya ingin kaya raya, Mbah. Saya ingin pesugihan, saya butuh uang. Saya tidak tahan lagi hidup seperti ini, Mbah." Tanpa basa-basi, Dukun Sukarta menyuruh Kartono datang ke rumahnya yang terletak di pinggir hutan, jauh dari perkampungan. Malam itu juga, Kartono mengambil keputusan nekat. Ia mengendarai motornya melewati jalan yang gelap dan sepi, menuju rumah dukun yang terkenal itu.
Setelah perjalanan panjang, melewati 2 kabupaten, Kartono tiba di rumah yang dimaksud. Rumah itu terletak di ujung desa, jauh dari peradaban, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tinggi menjulang. Rumah itu tampak seperti sebuah tempat yang menyimpan rahasia kelam. Pintu rumah terbuka sedikit, seolah mempersilahkan siapapun yang berani untuk masuk. Kartono melangkah masuk dengan hati berdebar. Di dalam rumah, bau kemenyan menyengat langsung menyerbu hidungnya. Dukun Sukarta duduk di sudut ruangan. Matanya menatap tajam, seolah bisa melihat seluruh isi hati Kartono. "Kamu sudah siap menerima akibat dari apa yang kamu inginkan?" tanya sang dukun dingin. Tanpa banyak berpikir, Kartono mengangguk. "Saya siap, Mbah. Apapun, asal hidup saya berubah." Dukun itu pun mulai melakukan ritual. Kartono diminta untuk duduk di tengah lingkaran yang terbuat dari bunga-bunga kering dan kemenyan yang terbakar. Suasana semakin mencekam. Satu ruangan berubah drastis menjadi sangat dingin. Sementara suara-suara aneh mulai terdengar. Kartono merasa ada sesuatu yang mengawasinya, meski ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang di dalam ruangan, membuat api kemenyan berkobar tak wajar. Ritual berlanjut dengan mantra-mantra yang diucapkan oleh dukun Sukarta. Perlahan, dari asap kemenyan yang mengepul, sosok hitam tinggi besar muncul. Wajahnya tidak jelas, namun auranya begitu gelap dan mengancam. Sosok itu mendekati Kartono, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Kartono hanya menunduk, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia sadar ada sesuatu yang sangat salah dengan apa yang sedang ia lakukan. "Sosok ini akan memberimu kekayaan," ucap dukun Sukarta. "Namun ingatlah, ada harga yang harus kau bayar nantinya." Kartono tidak peduli, tidak berpikir panjang. Ia hanya ingin kaya saat itu, saat ini, sekarang juga. Hanya itu. Ia mengangguk setuju, tanpa mengetahui konsekuensi yang sesungguhnya. Hari-hari pertama setelah ritual, hidup Kartono mulai berubah. Barang dagangan Kartono, daun pisang, mulai laku keras di pasar. Tidak hanya di lingkup pasar kecil, tetapi bahkan para pedagang dari luar kota mulai mencari daun pisang dari Kartono. Awalnya ia hanya mengandalkan daun pisang dari pohon-pohon di sekitar rumah kontrakannya. Namun seiring meningkatnya permintaan, Kartono mulai menerima suplai dari berbagai penyuplai. Setiap hari para penyuplai daun pisang datang ke kontrakannya, membawa tumpukan daun yang segar siap untuk dijual. Rumah kontrakan yang sederhana itu tiba-tiba berubah menjadi pusat distribusi daun pisang. Hampir setiap pagi, halaman kontrakannya dipenuhi oleh mobil-mobil pengangkut yang membawa tumpukan daun pisang. Kartono seringkali terlihat di luar, sibuk mengatur penyuplai dan memastikan setiap pesanan dikirim tepat waktu. Uang mulai mengalir deras ke rekeningnya, dan setiap kali Kartono melihat angka di saldo banknya, ia tidak bisa menahan senyum kemenangan di bibirnya. Istrinya, Partin, yang awalnya cemas melihat perubahan hidup suaminya, kini ikut merasakan manfaat dari kesuksesan itu. Ia membantu Kartono mengelola keuangan, memastikan bisnis mereka berjalan lancar. Mereka juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kedua anaknya. Mereka kini bisa bersekolah di tempat yang lebih bagus, memakai baju-baju baru, dan tak perlu lagi merasakan kekurangan seperti dulu. Kartono yang dulu hidup pas-pasan, kini berubah menjadi pengusaha sukses. Setiap hari ia menerima pesanan dari pasar-pasar besar di berbagai kota. Bahkan beberapa restoran mewah pun mulai memesan daun pisang darinya untuk acara-acara besar. Namun, meskipun Kartono merasakan kemakmuran yang luar biasa, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ia tahu bahwa semua ini datang dengan harga yang tak terlihat. Setiap kali ia duduk sendirian di rumahnya, terutama di malam hari, ingatan tentang sosok hitam yang pernah menghantuinya kembali menghampiri. Bayangan tentang apa yang mungkin masih menunggu di balik kesuksesan ini terus membayangi pikirannya. Karena usahanya terus berkembang, Kartono merasa kontrakannya tidak lagi cukup untuk menampung seluruh kegiatan bisnisnya. Kontrakan yang dulu kecil dan sederhana
kini terasa penuh sesak dengan daun-daun pisang, alat-alat pengemasan, dan tumpukan barang dagangan lainnya. Kartono pun memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia akan membangun rumah sendiri. Dengan uang yang terus mengalir dari bisnisnya, Kartono membeli sebidang tanah di pinggiran desa, tidak jauh dari pasar besar. Ia memutuskan untuk membangun rumah yang lebih besar dan lebih layak untuk keluarganya. Rumah itu tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga untuk pusat operasional bisnisnya. Pembangunan rumah itu berjalan dengan cepat, dan hanya dalam beberapa bulan, Kartono dan keluarganya bisa pindah dari kontrakan ke rumah baru mereka yang megah. Rumah baru itu adalah impian yang menjadi kenyataan. Sebuah bangunan 2 lantai dengan halaman luas, dikelilingi pagar tinggi. Di bagian belakang, Kartono membangun gudang besar untuk menampung stok daun pisang. Tidak ada lagi kesulitan seperti dulu, di mana setiap sudut kontrakan penuh sesak dengan barang dagangan. Kini semuanya tersusun rapi dan terorganisir di rumah barunya. Namun seiring dengan kesuksesan itu, ada rasa takut yang semakin merayap di hati Kartono. Ia mulai merasa bahwa sesuatu yang gelap tengah mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menagih apa yang telah dijanjikan. Teror yang dulu ia rasakan mulai kembali, meskipun kali ini tidak sekuat sebelumnya. Setiap kali Kartono menatap kesuksesannya, ia selalu teringat akan malam penuh mistik di rumah dukun Sukarta, tentang sosok hitam yang memberi kekayaan, tapi dengan harga yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Malam-malam di rumah baru Kartono kembali dihantui oleh mimpi buruk. Sosok hitam itu muncul dalam mimpi, menatap Kartono dengan tatapan yang penuh ancaman. Dalam mimpinya, Kartono selalu mendengar bisikan, "Waktumu sudah semakin dekat." Ketakutan yang dulu mulai lenyap, kini perlahan kembali menyergapnya. Patin pun mulai merasakan ada yang aneh. Meskipun mereka hidup dalam kemewahan, suasana rumah baru mereka terasa dingin dan sepi. Bahkan anak-anak mereka seringkali menangis tanpa alasan yang jelas, mengaku melihat sosok hitam di dalam rumah. Suatu malam, Kartono yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara aneh dari arah gudang di belakang rumah. Suara itu seperti gemerisik daun, namun terasa ada sesuatu yang lebih menakutkan. Dengan langkah ragu, Kartono berjalan ke arah gudang, berharap itu hanya hembusan angin. Namun begitu ia membuka pintu gudang, kakinya terasa lemas. Di tengah tumpukan daun pisang, ia melihat sosok hitam besar berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu mengeluarkan suara yang berat dan serak. "Kekayaan ini bukan untuk selamanya, Kartono. Kau tahu apa yang harus kau berikan sebagai gantinya?" Kartono merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia segera menutup pintu gudang dengan keras, berlari kembali ke rumah. Di dalam rumah, Parti menatapnya dengan cemas. "Ada apa, Pak?" Kartono tidak bisa berkata apa-apa. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan ia mulai sadar bahwa waktunya semakin sedikit. Bayangan hitam itu kembali hadir, dan kali ini ia tahu bahwa sosok itu tidak akan pergi begitu saja. Pesugihan yang dulu ia pilih tanpa berpikir panjang, kini datang menagih balasan. Kartono terpuruk dalam keputusasaan. Ia sadar bahwa semua kemewahan yang ia miliki sekarang tidak berarti jika jiwanya terus-menerus diancam oleh kekuatan gaib. Keluarganya mulai merasakan ketakutan yang sama, dan ia tahu bahwa cepat atau lambat ia harus menghadapi kebenaran pahit yang selama ini ia abaikan. Kartono tak lagi bisa mengabaikan ketakutan yang terus menghantui hidupnya. Malam-malam teror sosok hitam semakin sering datang, dan keluarganya ikut merasakan dampaknya. Anak-anaknya sering menangis ketakutan, dan istrinya, Partin, mulai khawatir bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kesuksesan mereka. Kartono tak punya pilihan lain selain kembali ke tempat yang menjadi awal dari semuanya, rumah dukun Sukarta. Dengan langkah berat dan hati yang dipenuhi rasa takut, Kartono menuju ke rumah dukun tersebut. Tempat itu masih terlihat sama seperti pertama kali ia datang. Rumah kecil tua dengan atap yang sudah rapuh, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang membuat suasana semakin gelap dan menakutkan. Angin malam yang dingin membawa bisikan-bisikan tak kasat mata, membuat bulu kuduk Kartono meremang. Ia merasa ada mata-mata tak terlihat yang mengawasinya sejak ia memasuki area tersebut.
Kartono mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, pintu terbuka perlahan, dan dukun Sukarta muncul dari baliknya, senyum misterius di wajahnya. "Kartono," kata suara serak Sukarta. "Kau kembali. Bagaimana pesugihanmu? Apakah hasilnya sesuai dengan harapan?" Kartono menelan ludah keras, berusaha menenangkan diri. Pesugihan itu berhasil, Mbah. Uang datang, bisnis berjalan lancar. Tapi sekarang aku diganggu oleh sosok hitam, Mbah. Teror itu tak bisa kuhentikan. Setiap malam makhluk itu muncul di hadapanku. Aku tak bisa hidup begini terus, Mbah. Sukarta tersenyum dingin, matanya menyipit. "Itu adalah bagian dari perjanjianmu, Kartono. Kau telah meminta kekayaan dan mereka memberikannya. Tapi semuanya datang dengan harga. Apa yang kau hadapi sekarang adalah bagian dari harga yang harus kau bayar, Kartono." Tapi aku tak tahu bahwa terornya akan seperti ini, Mbah," jawab Kartono panik. "Aku tidak bisa hidup dengan rasa takut setiap malam, Mbah. Istriku, anak-anakku, mereka semua ikut terkena imbasnya, Mbah. Apa tidak ada cara untuk menghentikannya? Aku bersedia membayar lebih asal aku bisa lepas dari teror ini, Mbah." Sukarta tertawa kecil. Suara tawanya seakan menggema di dalam ruangan sempit. "Pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa kau mainkan semua hatimu. Begitu kau terikat, maka tak ada jalan kembali. Kecuali jika kau siap kehilangan semua yang sudah kau peroleh." Kartono merasa kepalanya berputar. Suara Sukarta seperti sebuah hukuman yang tidak bisa ditolak. Namun, ia tak mau menyerah begitu saja. "Tolong, Mbah, harus ada cara. Aku tak ingin kehilangan semuanya, Mbah. Tapi aku juga tak bisa hidup dengan makhluk itu yang mengejar-ngejar aku setiap malam, Mbah. Aku memohon bantuanmu, Mbah." Sukarta menatap Kartono dengan tatapan yang tajam. "Ada cara, tapi ini tidak mudah, Kartono. Jika kau ingin tetap mempertahankan kekayaanmu dari pesugihan ini dan mengusir teror itu, kau harus melakukan lebih dari sekedar membayar dengan uang atau material. Kekuatan yang memberi kekayaanmu kini menagih lebih dari itu. Mereka lapar akan jiwa, Kartono, bukan hanya sekedar harta." Kata-kata Sukarta membuat darah Kartono membeku. Jiwa? Kartono mengulang, suaranya gemetar. "Apa maksudnya, Mbah?" Sukarta mendekat, dan dengan suara berbisik ia berkata, "Mereka menginginkan tumbal, Kartono. Nyawa sebagai penukar kekayaan yang terus mengalir. Jika kau ingin tetap hidup dalam kemewahan, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga dari dirimu sendiri. Kau harus memilih seseorang yang dekat denganmu. Hanya dengan begitu, mereka akan berhenti menerormu, berhenti mengganggumu." Kartono terdiam. Pikirannya kacau. Ia tahu apa yang dimaksud Sukarta. Tumbal, nyawa. Apakah ia harus menyerahkan keluarganya untuk mempertahankan kekayaan ini? Tidak, itu bukanlah pilihan. Ia tidak mungkin melakukan hal sekejam itu pada orang-orang yang ia cintai. Namun dalam pikirannya yang kacau, Kartono mulai berpikir bahwa mungkin inilah satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Teror yang ia rasakan begitu nyata, begitu mencekam hingga ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Jika ia tidak melakukan sesuatu, mungkin semuanya akan hancur. Sukarta seakan bisa membaca pikiran Kartono, tersenyum dingin lagi. "Kau tak perlu memutuskan sekarang, Kartono. Nikmati dulu pesugihanmu itu. Tapi ingat, waktu terus berjalan dan mereka tak akan menunggu terlalu lama." Kartono merasa jiwanya terhimpit oleh pilihan yang tak mungkin. Dengan berat hati, ia meninggalkan rumah Sukarta. Pikirannya dipenuhi oleh dilema besar yang menakutkan. Ia harus mencari jalan keluar. Tapi setiap opsi yang ia pertimbangkan tampak membawa lebih banyak kegelapan daripada cahaya. Ketika Kartono pulang ke rumah, malam sudah larut. Rumah yang besar dan megah
yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, kini terasa seperti penjara. Suasana di dalam rumah begitu dingin, seolah-olah dinding-dindingnya menyimpan rahasia kelam. Anak-anaknya sudah tertidur, dan Partin sedang duduk di ruang keluarga, menatap keluar jendela dengan ekspresi cemas. "Apa yang terjadi, Pak? Sampai yang terlihat pucat?" tanya Partin ketika melihat Kartono masuk. Kartono tidak langsung menjawab. Ia merasa kelelahan, baik fisik maupun mental. Duduk di sebelah istrinya, ia menarik nafas panjang sebelum berkata, "Aku sudah pergi menemui Sukarta." Partin mengernyit. "Lalu apa katanya?" Kartono terdiam sejenak. Lalu dengan suara lemah, ia berkata, "Dia bilang, kalau aku ingin menghentikan teror ini, aku harus memberikan tumbal." Mendengar kata tumbal, wajah Partin langsung memucat. "Apa maksudmu? Apa kau gila? Kita tidak bisa menyerahkan nyawa siapapun demi uang, Pak." Kartono merasakan beratnya kata-kata istrinya. Ia tahu itu. Dalam hatinya ia tahu bahwa memilih jalan itu adalah kejahatan besar. Tapi ketakutan yang menghantui mereka setiap malam sudah membuat pikirannya berantakan. Partin menatap suaminya dengan tatapan tegas. "Kita akan mencari jalan lain. Kita tidak akan menyerah pada makhluk itu. Kita harus keluar dari lingkaran ini, Pak. Uang bukan segalanya." Kartono menatap istrinya dalam-dalam. Meski ketakutan mencengkeramnya, Kartono merasakan kehangatan dari tekad Partin. Cinta yang mereka bagi, keluarga yang mereka cintai, itu lebih penting dari segala kekayaan. Dan di tengah kegelapan yang menghantui mereka, Kartono menyadari bahwa mungkin itulah satu-satunya cahaya yang bisa menyelamatkannya. Kartono tak lagi mampu bertahan. Teror yang datang setiap malam semakin menggila. Seolah makhluk hitam itu tidak sabar menagih apa yang menjadi haknya. Sosoknya semakin nyata, semakin sering muncul, bukan hanya di malam hari, tapi juga di siang bolong, membuat Kartono merasa bahwa ia sedang diikuti dan diawasi setiap saat. Di sudut-sudut rumah, di bayangan gelap kamar, di celah-celah pintu yang sangat terbuka, makhluk itu selalu ada. Wajah Kartono semakin hari semakin pucat. Tubuhnya lunglai, seakan energi kehidupannya terkuras habis. Tidur menjadi kemewahan yang tak bisa ia rasakan lagi. Barang mewah itu tidur. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Desakan dan bisikan dari makhluk gaib yang memberikan kekayaannya terus bergema di telinganya, seolah memerintah tanpa belas kasihan. Pada akhirnya, Kartono tak punya pilihan lagi. Di tengah kegilaan dan ketakutannya, ia memutuskan untuk kembali menemui Sukarta, berharap sang dukun bisa memberikan solusi terakhir yang akan menghentikan teror ini. Saat malam jatuh, langit di atas desa itu tampak seperti lautan hitam yang tak berujung. Kartono dengan langkah gemetar sekali lagi menuju rumah Sukarta. Angin dingin malam itu menambah kesuraman suasana, seolah alam pun tahu bahwa sesuatu yang jahat akan segera terjadi. Sukarta sudah menunggu di teras seperti biasa, dengan senyum misterius yang tak pernah meninggalkan wajahnya. Kali ini, tatapan Sukarta lebih tajam, seperti orang pemburu yang tahu bahwa mangsanya tak punya jalan keluar lagi. "Aku sudah tahu kenapa kau datang lagi, Kartono." Sukarta membuka pembicaraan dengan nada tenang tapi mengancam. "Kau telah sampai pada titik di mana hanya ada satu jalan keluar." Kartono menunduk, merasa kekuatannya telah hilang. Aku tak bisa lagi, Mbah. Aku tidak sanggup menahan teror ini, Mbah. Aku akan melakukan apapun untuk menghentikannya." Sukarta mengangguk pelan. "Kau sudah tahu syaratnya kan? Tumbal. Kau harus menyerahkan jiwa seseorang yang sangat dekat denganmu untuk menenangkan makhluk itu." Kartono merasa kepalanya berputar. Tubuhnya terasa dingin saat mendengar kata-kata Sukarta. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tak bisa diambil sembarangan. Ia akan mengorbankan sebuah nyawa, dan lebih buruk lagi, nyawa seseorang yang ia cintai. Tapi pikirannya sudah terdesak oleh rasa takut. Setiap malam yang ia lalui tanpa tidur, setiap bayangan yang mengintainya,
membuatnya yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan pengorbanan. Siapa yang harus aku serahkan, Mbah? Suaranya terdengar lirih, hampir tak bisa didengar. Sukarta menatap Kartono dengan tajam. Kau harus memilih seseorang dari keluargamu. Seseorang yang paling kau sayangi. Makhluk itu akan merasa puas hanya dengan nyawa yang sangat berharga. Pikiran Kartono langsung melayang pada anak-anaknya. Ia tak bisa membayangkan harus memilih di antara mereka. Tapi di saat yang sama, suara dalam dirinya berkata bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk menghentikan teror itu dan mempertahankan kekayaannya. Terlalu banyak yang sudah ia korbankan untuk kekayaan ini. Tapi apakah ia rela menyerahkan darah dagingnya sendiri? Setelah merenung dengan batin yang penuh konflik, Kartono akhirnya menyerah pada desakan kegelapan. Pilihannya jatuh pada anak sulungnya, Raka, anak yang paling dekat dengannya. Dalam benaknya yang terganggu, Kartono berharap bahwa tumbal ini akan mengakhiri semua mimpi buruknya. Waktu terus berjalan. Malam yang dipilih untuk ritual terasa jauh lebih gelap dari biasanya. Kartono kembali ke rumah Sukarta dengan membawa Raka yang saat itu masih tertidur lelap. Tidak tahu apa yang menantinya. Di rumah Sukarta, sebuah ruangan gelap sudah dipersiapkan. Lilin-lilin hitam menyala di sudut-sudut ruangan. Cahayanya menari-nari, menciptakan bayangan yang bergerak liar di dinding. Bau kemenyan menyengat, membuat udara terasa tebal dan mencekam. Sukarta berdiri di tengah ruangan, mengenakan jubah hitam panjang dengan motif-motif mistis yang aneh. Di hadapannya ada altar kecil yang penuh dengan sesajen, darah ayam, bunga 7 rupa, dan kain putih yang diikat dengan simbol-simbol misterius. Kau sudah siap, Kartono? Suara Sukarta terdengar pelan namun tegas. Kartono hanya bisa mengangguk. Tubuhnya kaku dan gemetar. Ia merasa seperti tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Matanya melihat Raka yang masih terlelap di sampingnya. Kartono mencoba menenangkan hatinya, meyakinkan diri bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Sukarta mulai mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang Kartono tidak mengerti. Suara dukun itu semakin keras, bergema di ruangan sempit itu, seolah-olah diikuti oleh suara-suara lain dari dunia yang tak terlihat. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, dan Kartono merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain yang tak kasat mata. Tiba-tiba, tubuh Raka mulai menggeliat. Anak itu mengigau, matanya tetap tertutup, namun tubuhnya bergerak gelisah. Kartono merasa jantungnya berhenti sejenak. Suara mantra Sukarta semakin keras, dan pada saat itulah bayangan hitam yang selalu menghantui Kartono muncul di sudut ruangan. Kali ini makhluk itu terlihat lebih besar, lebih menakutkan. Seakan tahu bahwa momen yang ia tunggu-tunggu telah tiba. Makhluk itu bergerak perlahan mendekati altar. Suaranya terdengar seperti bisikan angin dingin yang menyapu seluruh ruangan. Sukarta terus melafalkan mantranya, dan Kartono tak bisa bergerak. Rasa takut yang membekukan tubuhnya bercampur dengan rasa bersalah yang luar biasa. Tepat saat makhluk itu mencapai altar, tiba-tiba lilin-lilin di sekeliling mereka padam bersamaan. Tep, mati. Kegelapan mutlak melingkupi ruangan, seperti kegelapan yang sudah dilalui oleh Kartono dalam menempuh jalan kekayaannya. Hanya tersisa suara nafas terengah-engah dari Kartono. Dalam kegelapan itu, Kartono bisa merasakan kehadiran makhluk itu lebih dekat, lebih nyata, dan semakin mendekat ke arah Raka. Ini tumbal yang kau minta, bisik Sukarta dengan suara serak. Kartono terdiam. Sesuatu di dalam dirinya berteriak untuk berhenti, untuk menarik Raka keluar dari ruangan itu. Namun, ia merasa terbelenggu oleh kekuatan yang lebih besar. Saat makhluk itu hampir menyentuh tubuh Raka, terdengar suara jeritan keras yang menggetarkan dinding ruangan. Namun jeritan itu tidak berasal dari makhluk tersebut, melainkan dari dalam hati Kartono sendiri. Jeritan hatinya
Dalam detik itu, ia menyadari kesalahan besar yang sedang ia lakukan. Namun, semuanya sudah terlambat. Ritual sudah dimulai dan jiwa yang telah ditawarkan tak bisa lagi ditarik kembali. Kartono terjatuh di lantai, menangis dalam kegelapan yang semakin menyelubungi dirinya dan keluarganya. Singkat cerita, setelah menumbalkan anak sulungnya dalam ritual gelap itu, kehidupan Kartono kembali tenang. Teror sudah menghilang dan perubahan drastis kembali dialami Kartono. Ya, kekayaan yang sebelumnya sudah melimpah kini bertambah berkali lipat. Setiap hari Kartono dihujani dengan keuntungan yang besar dari bisnis daun pisangnya. Tidak hanya itu, ia kini mampu membeli kebun pisang yang luas, tak lagi hanya mengandalkan pemasok. Setiap hari puluhan pekerja datang dan mengangkut daun-daun pisang segar dari kebunnya, siap dijual ke berbagai kota. Kartono menjadi semakin terkenal di desanya sebagai pengusaha sukses yang kekayaannya melesat tanpa hambatan. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada rasa hampa yang mulai merayap dalam dirinya. Kartono merasa tidak pernah bisa benar-benar merasa tenang. Setiap malam ia kembali mendengar suara-suara aneh yang menyayat telinga. Bisikan-bisikan yang menggema di sudut-sudut rumah. Sosok hitam yang selalu muncul setelah ritual kini tak lagi datang setiap malam. Namun bayangannya masih tetap melekat di benak Kartono. Dia tahu makhluk itu hanya menunggu waktu untuk kembali menagih. Entah apa lagi yang akan dimintanya. Di tengah ketakutannya, Kartono mulai mencari pelarian. Ia merasa tidak betah berada di rumah. Rumah yang dulu menjadi tempatnya beristirahat dan berkumpul bersama keluarga kini terasa dingin dan kosong. Teror yang datang seolah menodai setiap sudut rumahnya. Bahkan istrinya, Partin, yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini tampak bagai sosok asing baginya. Kehidupan yang pernah mereka bangun bersama sekarang tak berarti apa-apa dibandingkan dengan kekayaan yang terus mengalir deras ke kantongnya. Kartono semakin sering keluar malam, mencari kesenangan di luar rumah. Ia mulai merasa bosan dengan kehidupan yang ia jalani bersama Partin. Wajah Partin yang dulu penuh cinta kini tampak menua di matanya, dan Kartono mulai merasa bahwa ia berhak mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar istri yang setia. Perlahan tapi pasti, Kartono mulai mencari pelarian lain, wanita. Di tengah keberlimpahannya, Kartono merasa bahwa ia pantas menikmati segala kemewahan yang bisa dibelinya, termasuk wanita-wanita yang lebih muda, yang menurutnya mampu memberikan gairah baru. Awalnya ia hanya sekedar berbincang-bincang dengan perempuan muda yang ia temui di pasar atau saat berbisnis. Tapi segera, percakapan ringan berubah menjadi godaan-godaan yang lebih berani. Kartono tidak lagi memperdulikan Partin dan sering meninggalkannya di rumah saat ia pergi menghabiskan waktu di luar. Salah satu perempuan muda yang menarik perhatian Kartono adalah Yuni, seorang gadis berusia 20-an yang bekerja sebagai penjaga warung kopi di desa sebelah. Yuni memiliki senyum manis dan kecantikan yang memikat. Setiap kali Kartono datang ke warung itu, Yuni menyambutnya dengan senyum yang membuat hatinya berdebar. Dalam benaknya yang dipenuhi kekayaan dan ketamakan, Kartono berpikir mulai bahwa ia pantas memiliki lebih dari sekedar rumah dan keluarga. Ia pantas memiliki wanita seperti Yuni yang jauh lebih muda dan menarik daripada istrinya. Seiring berjalannya waktu, Kartono mulai semakin sering mengunjungi Yuni. Ia memberinya hadiah-hadiah mahal, dari perhiasan hingga pakaian mewah. Semua yang mampu membuat Yuni terpesona dengan kemewahan yang ia tawarkan. Yuni yang terpesona dengan kehidupan glamor yang ditawarkan Kartono mulai menerima perhatian lebih dari pria setengah baya itu. Dalam bayangan-bayangan gelap, Kartono melupakan segala moral dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Namun setiap kali Kartono kembali ke rumah, ia merasakan kehadiran yang tidak bisa ia abaikan. Suara tawa anak sulungnya yang telah menjadi tumbal kerap terngiang di telinganya, terutama saat malam tiba. Kartono kerap melihat bayangan anak itu berlari di lorong rumah atau mendengar suaranya memanggil dari kejauhan. Namun semua itu hanya ilusi yang tak bisa ia hentikan.
Kartono mencoba menenggelamkan rasa bersalahnya dengan semakin banyak bersenang-senang di luar rumah, berharap bahwa kesenangan duniawi bisa menghapus jejak kegelapan yang telah menodai jiwanya. Di satu sisi, kekayaan terus mengalir masuk. Kebun pisangnya semakin luas, bisnisnya semakin besar, dan ia bahkan mulai merambah ke usaha lain. Kartono mulai merasakan bagaimana kekuatan dan pengaruhnya semakin besar. Orang-orang di desa mulai menaruh hormat padanya, bukan hanya karena kekayaan, tapi juga karena ketakutan pada misteri di balik kesuksesannya yang luar biasa. Tapi di sisi lain, Kartono semakin tenggelam dalam kegelapan. Setiap malam ia merasa terjebak dalam kehidupan yang ia bangun sendiri. Suara-suara dari dunia lain semakin jelas terdengar. Dan sosok hitam yang dulu menghantui mimpinya kembali muncul. Kali ini lebih nyata dari sebelumnya. "Apakah ini yang kau inginkan, Kartono?" Suara dalam kegelapan bertanya pada suatu malam. Kartono yang baru pulang dari bertemu Yuni terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu datang dari lorong rumah, di mana bayangan anak sulungnya berdiri menatapnya dengan mata kosong. Kartono mencoba menepis ketakutan itu dengan kesenangan duniawi, tapi semakin ia tenggelam dalam dosa dan pelarian, semakin besar teror yang menantinya di balik kegelapan. Dia tahu pada akhirnya kekayaan yang ia raih dengan cara yang salah, menuntut lebih dari sekedar harta. "Apakah ini yang Bapak inginkan, Pak?" Bayangan suara itu berasal dari bayangan anak sulungnya berdiri di sekitar sudut-sudut rumah Kartono. Kartono yang semakin tenggelam dalam kekayaan dan godaan duniawi akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Hubungannya dengan Yuni semakin erat, dan dalam benaknya Kartono merasa bahwa ia pantas memiliki wanita muda yang lebih menarik daripada Partin, istrinya. Dengan keyakinan penuh, Kartono mulai memikirkan rencana besar, melamar Yuni dan menjadikannya istri keduanya. Dalam sebuah malam yang penuh bintang, Kartono mengajak Yuni makan malam di tempat yang enak yang baru dibuka di kota itu. Di sana ia duduk di hadapan Yuni yang tampak anggun dengan gaun yang ia belikan. Ketika suasana menjadi semakin romantis, Kartono mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya, sesuatu yang jauh lebih mewah daripada yang pernah ia berikan pada Partin dulu di saat dia melarat. "Yuni," kata Kartono dengan suara bergetar, "Aku ingin kau jadi istriku. Aku ingin kita membangun hidup bersama selamanya." Yuni yang sejak awal sudah tergoda oleh kemewahan Kartono. "Untuk tampang sih nomor beberapa lah," itu kata Yuni. Ya, tidak ragu, dengan senyum yang manis, Yuni menerima lamaran itu. Dan malam itu, mereka merayakan untuk kehidupan baru yang tampaknya penuh kebahagiaan dan kejayaan. Namun berita tentang lamaran Kartono cepat tersebar di desa tempat Kartono tinggal. Desas-desus mulai beredar bahwa Kartono berniat mengambil istri kedua. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Partin, istrinya yang selama ini setia menemaninya sejak awal mula bisnis daun pisang yang penuh perjuangan. Partin yang merasa diabaikan oleh Kartono sudah lama merasakan ada yang berubah dalam diri suaminya. Kartono semakin jarang pulang, sikapnya dingin, dan ia sering terlihat mencurigakan. Namun mendengar bahwa suaminya telah melamar wanita lain adalah pukulan yang berat baginya. Malam itu Partin mendatangi Kartono di rumah yang mereka bangun bersama. Wajahnya penuh luka batin dan amarah yang tak terbendung. "Apa ini benar, Kartono? Kau melamar wanita lain?" Partin bertanya. Suaranya gemetar menahan amarah dan kesedihan. Kartono yang sudah tenggelam dalam kekuasaan dan keserakahan hanya memandang Partin dengan dingin. "Aku berhak, Partin. Aku punya segalanya sekarang. Kau harus bisa menerima ini." Mendengar kata-kata itu, hati Partin hancur berkeping-keping. Baginya Kartono bukan lagi pria yang ia kenal dulu. Orang yang berdiri di hadapannya kini hanyalah bayangan dari pria yang pernah mencintainya dan bekerja keras bersamanya. Partin tidak bisa menerima penghinaan ini. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk pergi tanpa sepatah kata lagi. Partin mengemasi barang-barang miliknya dan anak bungsunya. Esok harinya Partin meninggalkan rumah itu bersama anak mereka. Ia pulang ke rumah orang tuanya di kabupaten lain,
berharap bisa menemukan ketenangan jauh dari segala kekacauan dan kegelapan yang kini menyelimuti Kartono. Sementara itu, Kartono tidak peduli. Di benaknya, hidupnya baru saja dimulai. Ia merasa bebas, terbebas dari beban keluarga, dan siap membangun kehidupan baru bersama Yuni. Kartono kemudian menikahi Yuni dalam sebuah perayaan kecil, tapi mewah. Kehidupan baru mereka tampak seperti mimpi yang sempurna bagi Kartono. Rumah besar yang pernah terasa hampa, kini dipenuhi oleh keceriaan, tawa, dan kebahagiaan. Kartono merasa bahwa ia akhirnya mendapatkan segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan istri muda yang cantik. Namun kebahagiaan itu berjalan seiring dengan bayang-bayang gelap yang semakin pekat. Meskipun Kartono merasa bahwa ia berada di puncak dunia, teror makhluk hitam tidak pernah benar-benar pergi. Makhluk itu muncul di setiap sisi rumah, di setiap lorong gelap. Kartono bisa merasakan kehadiran sosok hitam yang membayanginya. Malam demi malam, Kartono mulai terganggu oleh mimpi buruk. Mimpi-mimpi yang menakutkan dan semakin lama semakin jelas. Ia sering melihat bayangan anak sulungnya yang pernah ia korbankan dalam ritual pesugihan. Berdiri di ujung ranjang, menatapnya dengan mata kosong. Suara-suara menyeramkan terus bergema di kepalanya. Kadang ia melihat bayangan hitam melintas di cermin. Kadang terdengar langkah-langkah berat yang mendekat saat ia sedang sendirian. Suatu malam, setelah Kartono pulang larut dari perjalanan bisnis, ia merasa ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Yuni sudah tidur, tapi rumah itu terasa berbeda, lebih dingin dan gelap saat bersama Partin. Saat ia berjalan ke ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di tengah ruangan itu, sosok hitam yang selama ini menghantuinya berdiri lebih besar dan lebih jelas dari sebelumnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Kartono dengan tatapan kosong yang penuh kebencian dan tuntutan. Kau sudah melupakan janjimu, Kartono? Waktu terus berjalan. Terdengar suara mengerikan dari sosok itu menggelegar di telinganya. Kartono terhuyung mundur. Rasa takut yang amat sangat mencengkeramnya. Tidak, aku kan sudah memberikan apa yang kau inginkan, teriaknya panik. Tapi makhluk itu tidak pergi. Sejak malam itu, Kartono merasa bahwa hidupnya tidak lagi damai. Meskipun ia memiliki segalanya, kebahagiaan yang ia rasakan bersama Yuni kini terasa hampa, diselimuti ketakutan yang semakin hari semakin nyata. Setiap malam, ia tidak bisa tidur nyenyak. Teror yang dulu hanya berupa bayangan samar, kini menjadi nyata, menampakkan diri dalam bentuk-bentuk yang menyeramkan. Kartono mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Tak hanya itu, hubungan Kartono dengan Yuni yang semula indah mulai retak. Kartono menjadi semakin paranoid, mudah marah, dan sering menyalahkan Yuni atas hal-hal kecil. Kegelapan yang menyelimutinya membuat Kartono semakin menjauh dari kebahagiaan yang pernah ia kejar dengan segala cara. Di tengah-tengah kehidupan mewah dan segala kenikmatan duniawi, Kartono mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Dan meskipun ia berusaha keras untuk mengabaikan kegelapan yang mengejarnya, pada akhirnya tidak ada yang bisa melarikan diri dari dosa dan kejahatan yang pernah ia lakukan. Teror itu tidak akan berhenti kecuali Kartono menghadapi kenyataan bahwa kekayaannya dibangun di atas pengorbanan yang tak termaafkan. Malam itu, suasana di rumah Kartono terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu berkedip-kedip dan angin malam membawa suara-suara aneh yang menambah suasana mencekam. Kartono yang kini lemah terbaring di tempat tidur dengan nafas tersengal-sengal. Ia merasa sudah dekat dengan akhir hidupnya. Anak bungsunya, Rizal, yang kini sudah dewasa, dipanggil pulang oleh Kartono. Rizal yang selama ini tidak mengetahui apapun tentang kehidupan kelam bapaknya, datang dengan hati yang penuh tanya. Ia melihat ayahnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tampak seperti sosok yang pernah ia kenal, namun jauh lebih hancur dan terpuruk. Rizal, kau harus mendengarkan bapak. Suara Kartono terputus-putus, namun mengandung beban yang berat. Ada banyak hal yang harus kau ketahui tentang hidup kita, tentang kegelapan yang mengikutiku. Dengan tatapan penuh perhatian, Rizal duduk di sisi ranjang, siap mendengarkan. Kartono pun memulai kisahnya, menceritakan semua peristiwa kelam yang pernah ia lalui. Ia mulai dengan pengorbanan yang harus ia lakukan.
sang kakak yang ditumbalkan dalam ritual pesugihan. Keputusannya yang egois yang mengubah hidup mereka selamanya. Bapak tahu ini semua salah, tapi saat itu Bapak tidak bisa berpikir. Semua yang Bapak inginkan hanyalah uang dan kekuasaan. Ketika Bapak bertemu Dukun Sukarta, Bapak merasa Bapak menemukan jalan menuju sukses yang cepat, Nak. Tapi Bapak tidak tahu harga yang harus Bapak bayar sangat tinggi, ujarnya dengan suara penuh penyesalan. Rizal terdiam, hatinya bergetar mendengar kisah pahit sang bapak. Kartono melanjutkan cerita, menjelaskan bagaimana kehidupan mereka setelah Partin, ibunya, memutuskan untuk pergi setelah mengetahui pernikahan keduanya dengan Yuni. Ibumu pergi, Rizal. Dia tidak mampu menahan semua ini. Bapak telah membuatnya menderita. Semua ini salah Bapak. Setiap kata yang diucapkan Kartono mengisahkan derita dan kesedihan yang menumpuk dalam hidupnya. Rizal merasakan beban itu, dan air mata mulai menggenang di matanya. Kartono tidak berhenti di situ. Ia menceritakan kegelapan yang mengikutinya setelah menikahi Yuni. Bagaimana kebahagiaan yang tampak hanya ilusi, dibalut oleh teror dari makhluk hitam yang tak henti-hentinya menghantuinya. Bapak membangun kehidupan baru, tapi semuanya terasa hampa. Setiap malam, Bapak dihantui oleh bayangan. Mereka datang untuk menuntut apa yang sudah Bapak ambil, ucap Kartono, suaranya bergetar. Sekarang Bapak berada di ambang kematian, dan Bapak tidak ingin kau mengulangi kesalahan Bapak, ya Nak. Rizal merasa hatinya semakin teriris. Ia tidak pernah membayangkan bapaknya bisa mengalami kehidupan sekelam ini. Ia berusaha menahan rasa sakit yang menyelimuti dirinya, dan saat itulah Kartono memutuskan untuk mengatakan hal yang paling penting. Bapak ingin kau tahu, kekayaan itu tidak berharga, Rizal. Semua yang Bapak miliki sekarang adalah kutukan. Bapak harus membayar untuk semua dosa yang telah Bapak lakukan. Jangan pernah mengulangi kesalahan ini. Jaga dirimu, jaga ibumu. Namun saat Kartono menyelesaikan ceritanya, ia merasakan kehadiran makhluk gaib yang sudah lama mengintainya. Kegelapan mulai menyelimuti ruangan, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Semakin mendekat, Rizal menoleh ke arah jendela, melihat bayangan hitam melintas dengan cepat. Bapak! Rizal berteriak. Ketakutan mulai melanda dirinya. Apa yang terjadi? Kartono menatap putranya dengan tatapan penuh penyesalan. Mereka datang untukku karena Bapak tidak memberikan tumbal lagi. Karena Bapak menyesal tidak akan menumbalkan orang-orang yang Bapak sayangi. Dan sekarang mereka mengincar Bapak, Rizal. Waktu Bapak telah tiba dan Bapak tidak bisa melarikan diri lagi. Makhluk hitam itu muncul semakin mendekat dan menyelimuti Kartono dengan aura gelap yang menakutkan. Rizal berdiri, terdesak oleh ketakutan yang tak terlukiskan. Bapak, jangan! Teriaknya, tapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Dan dalam sekejap, makhluk itu menyedot kehidupan Kartono. Matanya melotot penuh ketakutan dan penyesalan saat ia merasakan kehidupan ditarik pergi. Semua kenangan, semua dosa, semua kebahagiaan dan kesedihan seolah menyatu dalam satu momen terakhir. Kartono menghilang ke dalam kegelapan, dan Rizal berdiri terpaku, menyaksikan bapaknya ditelan oleh kegelapan yang selama ini menghantuinya. Setelah kejadian itu, rumah Kartono menjadi sunyi. Rizal meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur dan kehilangan. Ia membawa beban berat, pengetahuan tentang kegelapan ayahnya, berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Ia menyadari bahwa meskipun kekayaan dan kekuasaan bisa didapatkan dengan cara instan, harga yang harus dibayar tidak sebanding dengan nilai kehidupan yang hilang. Camkan itu. Cerita ini berakhir di rumah kutukan, meninggalkan jejak misteri dan kengerian di hati Rizal. Ia pergi dengan harapan, berusaha untuk membangun hidup baru, jauh dari bayang-bayang gelap yang menghantui keluarganya. Kegelapan mungkin telah menghabisi Kartono, tapi cinta dan kebaikan akan selalu ada, menjadi cahaya yang menuntun jalan di tengah kegelapan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur dan semoga bisa mengambil hikmah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam membaca di dalam penggalan setiap kalimatnya. Mohon maaf ya.
Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.